Saya berharap Himmah NWDI pegang profesional moralis dengan penuh kesungguhan. Jangan mengidolakan orang yang tidak perlu diidolakan. Jangan mengikuti orang, mengikuti wacana-wacana yang kita tidak paham ujung pangkalnya. Mari kita bangun jati diri kita sebagai Himmah NWDI. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Adik-adik, sebelum saya berangkat tadi ke sini saya buka online. Saya baca Republika online kemarin tanggal 3. 34,9% anak muda Indonesia itu punya masalah mental. Mudah-mudahan Himmah tidak masuk 34,9%. Depresi dan kecemasan. Itu yang paling utama. Dan salah satu pemicu dari depresi dan kecemasan itu adalah mengkonsumsi berita-berita negatif. Adik-adik bisa bayangkan kalau kita di Indonesia yang secara demografis adalah penduduk negara dengan penduduk ke-5 terbesar di dunia dan akan menjadi menurut sebagian lembaga konsultan dunia kekuatan ekonomi ke-4 terbesar di dunia tahun 2050, kita bisa bayangkan kalau ternyata lebih dari 30% atau sepertiga anak-anak mudanya memiliki masalah kesehatan mental. Apa yang terjadi? Skala ekonomi membesar, ya, aktivitas ekonomi berlipat, tetapi orang yang melaksanakannya itu memiliki masalah. Kenapa masalah ini terjadi? Ya banyak sebab. Ada beragam lah, ya. Ada dari pertemanan, dari lingkungan, dari keluarga, segala macam. Tapi salah satu yang menjadi catatan adalah di antaranya kerasnya arus, derasnya informasi, banyaknya berita negatif yang menyebabkan anak-anak muda kita khawatir menghadapi masa depan. Saya berharap di tengah-tengah situasi ini, Himmah NWDI itu bisa meniupkan optimisme di kalangan anak-anak. Optimis? Tidak mungkin bisa meniupkan optimisme kalau Himmah sendiri tidak optimis. Jadi mulai dari himmahnya sendiri harus optimis. Ya, kita banyak confuse lah hari-hari ini. Ada misalnya beberapa hari yang lalu sebagian dari kita yang mengidolakan satu tokoh tertentu tiba-tiba bingung. Kok tokoh itu yang dipandang sebagai orang pintar, cerdas, ya, kok keluar kata-kata kotor dari mulutnya gitu. Ngata-ngatain pemimpin dengan kata-kata yang sangat buruk gitu. Lalu setelah itu dia coba untuk menjustifikasi ya, ucapannya yang buruk itu. Ya kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental juga. Nah, ini contoh tidak baik. Ketika ini contoh tidak baik ya. Jadi kalau kita memiliki satu kredensial publik sebagai dosen, sebagai pemimpin, sebagai tuan guru, sebagai ustadz, maka sedapat mungkin kita hadirkan hal-hal yang baik sesuai dengan kredensial kita itu. Termasuk pejabat-pejabat formal, mulai dari presiden, menteri, bupati, gubernur semua, ya kita hadirkan. Kalau salah, ya minta maaf, jangan cari alasan lagi. Itu membuat akal publik menjadi confused. Sehingga kemudian kecerdasan itu bisa diartikan, oh kecerdasan itu tidak bertentangan dengan dengan ujaran kebencian. Kecerdasan itu bisa berjalan bersama-sama, beriringan dengan hujatan-hujatan. Dan itu tidak baik. Nah, jadi